Ya sobat pencinta otomotif, kita berjumpa kembali di channel ini. Salam otomotif ya buat teman-teman, salam sehat dan semoga diberikan selalu kemudahan dalam segala aktivitasnya, diberikan kesehatannya kita semua dan keluarga kita. Amin. Oke sobat, di sini saya mau memberikan sedikit penjelasan buat teman-teman apa yang menjadi persoalan ya, atau apa penyebab kenapa sampai air radiator kita itu kadang ya ini kembali airnya tuh masuk ke eh, reservoir tank ya, atau tabung cadangan. Di setiap mobil tuh pasti ada radiator sama ada tabung cadangan ya, itu secara umum rata-rata ya teman-teman, pasti ada tabung cadangan. Nah, air yang ada di tabung cadangan ini tujuannya adalah untuk eh, mengisi ke radiator ketika radiator membutuhkan air. Misalnya terjadi kebocoran, contoh misalnya ada kebocoran pada selang ya, atau kebocoran pada bagian radiator atau pada water pump. Nah, berkurangnya air di radiator ini, maka ini akan diambil ke sini ya untuk mencukupkan kebutuhan yang ada di radiator supaya temperatur tidak panas. Nah, tapi eh, terkadang juga air radiator itu bisa kembali ke sini ya, masuk ke tabung reservoir. Nah, di tabung reservoir ini tuh ada batasnya teman-teman ya, coba lihat. Nah, di mobil kita itu selalu ada tabung reservoir, dia ada batas ya, jadi ada batas minimal sama batas maksimal ya, atau full dia hanya boleh sampai sini. Jadi tidak bisa atau tidak boleh kita mengisinya sampai full segini ya, jadi hanya boleh di sini. Nah, contoh kayak ini ya, ini kalau teman-teman lihat ya, ini berkurang kan. Nih berarti ini dia sudah mengambil air di tabung cadangan ini untuk kebutuhan pada radiator. Nah, ketika air itu kembali dari radiator ke sini ya, kemudian di sini sampai penuh ya, biasanya itu jarum temperatur kita atau indikator temperatur kita akan menyala, tandanya mesin dalam keadaan panas atau overheating ya. Jadi itu bisa menjadi kemungkinan penyebab kenapa sampai air kembali ke sini. Tetapi kemungkinan lain juga teman-teman bisa memulai dari sini ya, dari tutup radiator nih ya. Tutup radiator di sini kan ada keterangan di sini, coba lihat. Nah, di tutup radiator ini biasanya di sini ada keterangan ya. Jadi kapasitasnya berapa dia nih si tutup radiator. Jadi kita tidak boleh juga salah menggunakan tutup radiator atau sembarangan ya. Karena tekanan air dari dalam itu eh, menentukan untuk dia kembali air ke reservoir. Sekarang saya buka tutup radiatornya seperti ini. Teman-teman kalau buka tutup radiator jangan kondisi mesin panas ya, harus tunggu dingin dulu. Nah, nih jadi terkadang permasalahan itu ya bukan karena mesin kita overheating ya, tetapi karena tutup radiator kita yang sudah rusak atau tidak sesuai. Sebentar, kita lihat tutup radiator, contoh tutup radiator yang lain ya. Nah, ini ada contoh tutup radiator yang sudah rusak. Nah, coba kita lihat. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita balik coba lihat modelnya kayak gini ya, ini udah rusak teman-teman ya. Sementara di balik sini tuh dia ada per ya, sama ada pengukur suhu. Jadi ketika suhu berlebihan maka ini akan menekan ke atas seperti ini. Nah, dia ngeper. Nah, inilah saat dimana mesin itu mulai panas dan air akan kembali ke reservoir. Jadi bukan berarti juga mesin kita overheating, bisa jadi tutup radiatornya yang bermasalah. Nah, ini jangan lupa juga ya untuk mengecek di sini kapasitasnya disesuaikan. Jadi tidak boleh juga kita sembarangan pakai tutup radiator. Contoh kayak ini. Ini sebetulnya sama ya. Ini kita bisa pakai sebetulnya sama. Ya kan? Tapi ini bukan eh, pasangan yang sebenarnya ya. Jadi bukan harus ini yang kita pakai, harus sesuai dengan model bentuknya dan juga kapasitas suhu yang ada di sini. Ya, jadi perhatikan juga tutup radiator. Jadi kalau mobil teman-teman ngalamin masalah yang sama,
air kembali ke reservoir, coba perhatikan tutupnya. Kalau misalnya bermasalah, coba diganti. Langkah yang mudah itu aja dulu. Nah, kemudian penyebab yang selanjutnya itu bisa disebabkan karena kondisi termostat pada mobil kita itu yang tidak terbuka. Nah, jadi pada mobil itu kan ada sistem pendingin ya, itu ada termostat. Nah, termostat itu kalau untuk contoh ini mobilnya Avanza ya. Ini kan dari selang atas nih ya. Nih, dari selang radiator atas ke sini, ada pipa penyambung ke sini. Nah, di belakang sana itu ada termostat. Nah, ketika termostat tidak terbuka suhu kerja mesin, otomatis mesin akan overheating ya. Nah, di kondisi itulah si tutup radiator yang tadi dia akan ngeper, dorong ke atas dan air akan kembali ke sini. Ini nanti akan penuh, kemudian akan ada terdengar suara cus, kayak ada semacam kayak ada uap asap keluar gitu ya. Nah, itu penyebab yang kedua. Bisa jadi termostatnya yang bermasalah. Nah, mobil yang menggunakan electric fan seperti ini ada electric fan kan, atau fan kipas radiator. Ciri-ciri termostat itu rusak, biasanya si kipas fan ini tidak bisa berhenti. Jadi kipas fan ini menyala terus ya, tidak bisa berhenti terus. Dia harusnya kan kalau yang normal itu otomatis. Dia nyala, kemudian dia off sebentar, kemudian dia nyala lagi. Tandanya termostat berfungsi dengan baik. Jadi cirinya fan tuh nggak mau mati-mati terus nyala. Yaitu ciri-ciri tanda termostatnya yang bermasalah. Jadi kita perlu ganti termostatnya. Oke, yang ketiga, terjadi permasalahan pada radiator yang mulai mampet. Nah, ini teman-teman. Nah, saya ambil contoh ini ya. Ini ada radiator, contoh aja. Jadi di radiator itu kan ada jalur air nih, ya kan? Ada beberapa jalur air nih di sini nih. Pipa kecil-kecil ini ya. Nah, nanti kan air akan tersirkulasi, dia berputar. Termostat terbuka, air mengalir kan, dia mensirkulasikan. Nah, biasanya radiator itu mengalami buntu atau mampet. Nah, jadi dalam sini tuh, nah ini kan masih kelihatan lubang-lubangnya. Ya, ada yang lubang-lubang ini udah ketutup. Ya, udah mampet, pet. Jadi udah nggak bisa sama sekali air itu mengalir. Jadi hanya beberapa pipa saja yang bisa mengalir ya. Contoh misalnya di sini ada berapa nih kalau kita hitung nih. Ya, misalnya segini ya jumlahnya. Misalnya separuh ini nih kepampet, separuh ini yang lancar. Otomatis mesin akan overheating, akan panas. Itulah keadaan dimana ini akan menekan ke atas. Slep. Nah, air akan kembali ke reservoir karena di sini terjadi tekanan tinggi. Ya kan ada udara kan, airnya menekan ini. Air akan kembali ke tabung reservoir. Oke, sekarang kita ke 4 ya. Masalah keempat itu bisa terjadi permasalahan pada namanya water pump. Nah, saya berikan contoh. Di sini ada water pump atau pompa air. Nah, di water pump ini ada satu lubang kecil ya. Lihat di sini contohnya nih. Nah, ini. Nah, kalau misalnya di lubang kecil ini sudah mulai ada air yang menetes, atau gini, ketika kita mengecek ya, dari sini akan kelihatan semacam kayak kecoklatan. Ya, di sini ada kecoklatan gitu. Nah, artinya si water pump ini sudah terjadi kebocoran. Dalam sini tuh ada seal ya, karet seal untuk menjaga jangan sampai nanti air itu bocor. Makanya lubang ini menjadi lubang indikator. Dan jangan pernah ditutup lubang ini. Ya, memang ini sudah seperti ini. Ini menjadi indikator. Ketika di sini mulai ada rembesan, maka water pump fix harus diganti baru. Ya teman-teman, inilah penyebab keempat kenapa tabung reservoir itu dipenuhi air radiator. Ya, atau kembali ke reservoir tank. Ya, jadi di sini terjadi kebocoran, otomatis mesin juga akan mengalami overheating atau panas teman-teman, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, terjadi kebocoran atau pecah pada gasket ya, atau yang kita sebut ya di bengkel itu packing decksel atau packing cylinder cope. Ini contohnya. Nah, kan di sini banyak lubang nih, lubang-lubang. Contoh ini ya. Nah, lubang-lubang ini selain lubang baut ya dan lubang saluran oli, maka di sini
ada lubang-lubang yang dekat sekali dengan ruang bakar ya. Contoh kayak ini dekat ruang bakar ya. Nah, di sini gasket atau packing silinder kop di mobil kita itu terjadi kerusakan. Jadi air itu dia terjadi kebocoran air keluar, atau kalau misalnya dia bocor itu jebol di dekat ruang bakar seperti ini, packingnya jebol, maka air, sirkulasi air itu akan nyebrang masuk ke ruang bakar. Nah, kondisi seperti ini akan membuat mesin tidak stabil. Sudah pasti mesin juga akan mengalami overheating. Dan ini juga kerusakan packing ini juga bisa mengakibatkan terjadi mesin itu overheating. Kemudian akan kembali air ke tabung reservoir atau reservoir tank ya, tabung cadangan. Ini juga bisa menjadi penyebab. Sekalipun ini memang jarang terjadi ya, dan ini rata-rata terjadi itu pada mobil-mobil lama ya teman-teman. Mobil udah tua. Tapi tidak menutup kemungkinan juga karena kita kurang merawat kendaraan kita teman-teman, seperti itu. Nah, untuk penyebab yang terakhir ya, ini yang secara umum saja yang saya jelaskan buat teman-teman ya. Itu terjadi permasalahan pada electric fan ya. Jadi mobil kita tidak masih menggunakan mobil kita maksudnya menggunakan fan elektrik ya, atau kipas radiator secara elektrik ya. Kipasnya tidak berputar atau kipasnya berputarnya lambat karena terjadi kerusakan pada motor fan-nya. Itu juga yang bisa mengakibatkan mesin atau suhu temperatur mesin akan tinggi panas, sehingga itulah yang memicu terjadi air kembali ke dari radiator kembali ke tabung cadangan. Nah, jadi beberapa kemungkinan ini yang teman-teman harus pahami sebagai pemilik mobil. Jadi kita bisa menganalisa nih, kenapa kira-kira air radiator saya kembali ke tabung cadangan ya. Mungkin itu sedikit gambaran buat teman-teman cek. Ya, bisa jadi beberapa yang sudah saya jelaskan itu menjadi faktor kemungkinannya teman-teman. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian sedikit kita untuk berbagi. Video ini untuk edukasi ya buat teman-teman semuanya, bukan ngajarin ya. Kita saling berbagi aja ya, sharing-sharing. Semoga videonya manfaat teman-teman ya, dan jangan lupa subscribe. Nanti kita jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan salam otomotif. Thank you teman-teman ya. Bye.